Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini akan membahas penerimaan pemerintah, prinsip-prinsip perpajakan. Kami beranggotakan 1. Putu Sonia Aini Frisarini, 2. Deanik Meza Zahra, 3. Baika Rizal Kurnia Larasati, 4. Trinurul Utami, 5. Ramatul Ansa. Isi pembahasan: A. Pajak atas barang, B. Pajak pendapatan, C. Pajak atas upah karyawan, D. Pajak atas input modal di satu sektor, E. Prinsip pengenaan pajak, F. Prinsip manfaat dan dalam perpajakan, G. Prinsip kemampuan membayar, H. Konsep kesamaan absolut, I. Konsep kesamaan proporsional, J. Konsep kesamaan pengorbanan marginal, K. Beban lebih pajak, L. Beban lebih pada pendekatan parsial, M. Hubungan antara beban lebih dan elastisitas permintaan, dan N. Beban lebih pada pendekatan keseimbangan umum. Selanjutnya ada pajak atas barang. Ada dua macam. Yang pertama, barang kena pajak. Merujuk pasal 1 angka 3 UU PPN, barang kena pajak adalah atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Adapun yang dimaksud barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Dan barang tidak berwujud, barang bergerak maupun barang yang dalam penggunaannya dapat dipindahkan, misalnya mobil, kapal, sepeda motor, mesin, dan komputer. Sebaliknya, barang tidak bergerak berarti barang yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan atau bangunan. Sementara itu, barang tidak berwujud adalah barang yang tidak mempunyai wujud fisik. Contohnya seperti hak atas merek dagang, hak paten, dan hak cipta. Berdasarkan penjabaran ini dapat diketahui jika pada dasarnya semua barang adalah BKP. Yang kedua ada barang tidak kena pajak. Dengan kata lain, semua barang adalah BKP, kecuali yang telah dikecualikan. Barang yang telah dikecualikan dari objek PPN inilah yang acap kali disebut dengan barang tidak kena pajak. Adapun berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU PPN, terdapat 4 jenis barang tidak kena pajak. Pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang kini diatur dalam PMK 99 tahun 2020. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makanan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga. Keempat, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Selanjutnya adalah pajak pendapatan. Definisi PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. UU ini mengalami 4 kali perubahan. Beberapa contoh objek PPh dalam UU PPh dirincikan sebagai berikut. Ada 10. Yang pertama yaitu penggantian atau imbalan. Selanjutnya, hadiah. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali. Yang keenam, bunga. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa. Dan yang terakhir, atau yang kesepuluh adalah penerimaan atau peroleh pembayaran berkala. Selanjutnya ada jenis subjek PPh. Ada 5. Yang pertama, subjek PPh-UP dalam negeri. Selanjutnya, subjek PPh-UP luar negeri. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Yang keempat, badan. Dan yang kelima, badan usaha tetap atau BUT. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Berikut ini adalah jenis-jenis PPh diantaranya 1. PPh pasal 21, 2. PPh pasal 22, 3. PPh pasal 23, 4. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Yang kelima PPh final, PPh 23 PP 23 tahun 2018. Yang keenam PPh pasal 15, yang ketujuh PPh pasal 24, yang ke-8 PPh pasal 25, yang ke-9 PPh pasal 26, dan yang ke-10 PPh pasal 21 atau 26. Selanjutnya ada pajak atas upah karyawan. Dalam peraturan perpajakan, karyawan harian atau pekerja lepas harian merupakan subjek pajak PPh pasal 21 yang dikategorikan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja.
berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerja yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang dimintai oleh pemberi kerja. Perhitungan pasal 21, karyawan harian tidak sama dengan karyawan yang digaji bulanan. Misalnya dalam penerapan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP, mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi adalah jumlah ketentuan dalam menghitung PPh 21 upah harian, yaitu yang pertama, apabila penghasilan kumulatif pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000, berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Tidak dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari belum melebihi 450.000. B. Dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari melebihi 450.000 dan jumlah 450.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 2. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. 3. Dalam hal pegawai tidak kena tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. 4. PTKP yang sebenarnya adalah PTKP untuk jumlah hari kerja sebenarnya. 5. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP setahun dibagi 360 hari. Dan yang terakhir, atau nomor 6, iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pajak atas input modal di satu sektor, yaitu ada akuntabilitas, konsistensi, kelangsungan hidup, transparansi, standar akuntansi, integritas, dan pengelolaan. Prinsip pengenaan pajak, yaitu ada prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kecocokan atau kelayakan, dan prinsip ekonomi. Selanjutnya ada prinsip manfaat dalam perpajakan. Menurut prinsip ini, setiap orang harus membayar pajak sebesar manfaat yang dia terima dari aktivitas pemerintah. Prinsip kemampuan membayar, menurut prinsip ini, setiap orang harus membayar bagiannya sesuai dengan kemampuan untuk membayar. 3 ukuran yang biasa dipakai untuk mengukur kemampuan seseorang membayar pajak adalah 1 pendapatan, 2 pengeluaran konsumsi, 3 kekayaan. Selanjutnya ada konsep kesamaan absolut. Konsep kesamaan absolut menyatakan bahwa distribusi pajak haruslah sedemikian rupa sehingga pengurangan kepuasan total di antara kedua orang yang sama besarnya. Pengurangan kepuasan total dialami oleh A sebesar EM dan B sebesar GK, di mana EM sama dengan GK. Menurut konsep kepuasan absolut ini, A harus membayar pajak sebesar DM atau VN, sedangkan B harus membayar pajak sebesar KP atau HL, total penerimaan pajak sebesar HZ, di mana HZ sama dengan FN ditambah HL. Selanjutnya ada konsep kesamaan proporsional. Konsep kesamaan proporsional menjelaskan bahwa pengenaan pajak harus sedemikian rupa sehingga proporsi dan pengurangan kepuasan total antara kedua orang tersebut sama besarnya. Yang terakhir ada konsep kesamaan pengorbanan marginal. Konsep kesamaan pengorbanan marginal adalah pendistribusian pajak harus dilakukan sedemikian rupa di antara A dan B sehingga kepuasan total antara keduanya setelah dikurangi pajak adalah sama besar. Selanjutnya ada beban lebih pajak. Beban pajak merupakan hal yang dianggap krusial bagi perusahaan, karena apabila beban pajak suatu perusahaan itu tinggi, maka laba bersih yang nantinya akan diterima oleh perusahaan pun juga akan berkurang. Dewasa ini, banyak perusahaan yang menginginkan beban pajaknya seminimal mungkin. Bahkan, beberapa perusahaan menggunakan beberapa cara yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak biasanya dengan mengelola taxable income dan deductible expense. Taxable income dapat dikelola dengan cara melakukan penilaian sumber-sumber pendapatan perusahaan. Sementara salah satu cara untuk menekan beban pajak dengan mengelola deductible expense dapat dilakukan dengan pilihan sumber-sumber pembiayaan perusahaan.
Selanjutnya, beban lebih pada pendekatan parsial. Para ahli ekonomi neoklasik umumnya menyepakati bahwa pajak perseroan akan dikenakan pada keuntungan perseroan. Oleh karena itu, pajak tersebut tidak akan berpengaruh terhadap struktur biaya produksi. Suatu perseroan yang didirikan dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal tidak akan berusaha untuk menggeserkan pajak perseroannya kepada pihak lain. Alasannya, sebuah perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal akan berproduksi pada tingkat di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam beberapa kasus, sering terjadi kebijakan perusahaan yang diambil oleh tim manajernya berbeda dengan keinginan pemilik atau pemegang saham. Bila tujuan manajer adalah penjualan maksimal atau tujuan lain selain keuntungan maksimal, maka pajak perseroan dapat digeserkan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga output atau produk. Struktur pasar dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme penggeseran pajak perseroan oleh wajib pajak kepada pihak lain. Dalam pasar oligolistik, harga pasar yang ditentukan produsen berada di antara harga yang ditetapkan produsen di pasar persaingan sempurna dan monopoli. Karena itu, dalam pasar persaingan monopolistik atau pasar tidak sempurna lainnya, dalam jangka pendek pajak perseroan dapat digeserkan kepada orang lain. Semua teori di atas menggunakan analisis keseimbangan parsial yang mengandung beberapa kelemahan. Di samping berbagai kelebihannya, kelemahan utama analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya membahas beban akhir pajak pada suatu pasar tanpa menghiraukan pengaruhnya terhadap pasar-pasar lainnya. Dua, tidak dapat menjelaskan pengaruh pajak yang dikenakan terhadap suatu barang. Dan yang ketiga, mengabaikan efek pengeluaran yang seharusnya diperhitungkan pada analisis yang membahas pajak dalam jumlah besar. Hubungan antara beban lebih dan elastisitas permintaan. Bagian manfaat yang diperoleh konsumen dan produsen tergantung pada elastisitas kurva permintaan dan penawaran. Semakin elastis kurva permintaan, maka semakin kecil manfaat yang diperoleh oleh konsumen dan lebih besar manfaat yang diperoleh oleh produsen dari mempersembahkan subsidi. Bila kurva penawaran lebih elastis pada permintaan, maka bagian manfaat subsidi yang diperoleh lebih besar dari yang diperoleh oleh produsen. Analisis elastisitas permintaan dan penawaran dalam perbaikan dengan pengenaan pajak dan pemberian subsidi memberikan implikasi kebijakan tertentu. Bila tujuan pengenaan pajak untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah, maka cara yang paling efektif dengan pajak atas barang-barang yang permintaannya inelastis. Semakin permintaan inelastis, maka semakin kecil efek pengenaan pajak tersebut atas kuantitas-kuantitas sehingga diperoleh pendapatan yang besar. Malah, bila pengenaan pajak pada barang-barang yang elastis permintaannya besar atau beban pajak lebih banyak ditanggung oleh produsen, maka kebijakan ini akan menurunkan keluaran dan kesempatan kerja, menunjukkan pekerjaan tenaga kerja dan faktor produksi lain. Selain itu, penerimaan pendapatan pemerintah akan kecil akibat dari penurunan cukup besar dalam kuantitas output yang diproduksi dan dijual. Beban lebih pada pendekatan keseimbangan umum. Pada tahun 1962, Harberger menemukan teori beban akhir pajak dengan menggunakan pendekatan keseimbangan umum atau yang dikenal dengan General Equilibrium Analysis, yang kemudian banyak digunakan dalam teori perdagangan internasional. Pendekatan keseimbangan umum mencoba memperbaiki kelemahan yang melekat pada pendekatan keseimbangan parsial. Teori Harberger ini mendeteksi beban akhir pajak dengan cara mempertimbangkan pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar-pasar lain yang terkait, misalnya pasar barang lain dan pasar faktor produksi. Dalam analisisnya, Harberger membagi perekonomian ke dalam dua sektor, yaitu sektor perseroan dan sektor non-perseroan. Selanjutnya, ia membuat beberapa batasan asumsi sebagai berikut ini. Pertama, semua sektor hanya menggunakan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kedua, pajak perseroan merupakan pajak atas penggunaan modal di sektor perseroan. Yang ketiga, mobilitas yang sempurna pada semua faktor produksi. Dan yang terakhir yaitu pada semua pasar, baik input maupun output adalah pasar persaingan sempurna. Secara deskriptif, teori beban akhir pajak menurut Harberger adalah sebagai berikut ini. Dikenakannya pajak di sektor perseroan akan menurunkan tingkat pengembalian modal neto atau the net rate return to capital pada sektor 78 jurnal ilmu ekonomi dan manajemen tersebut. Faktor ini akan mendorong terjadinya perpindahan modal dari sektor perseroan ke sektor non-perseroan. Pendekatan supply and demand sebagai titik tolak pembahasan, kita harus mengingat dan mengasumsikan kembali motivasi kedua kelompok besar pelaku ekonomi.
yaitu konsumen berusaha mengoptimalkan fungsi utilitinya, sementara produsen ingin meraup untung sebanyak mungkin atau mengoptimalkan fungsi laba. Alhasil dalam suasana yang kompetitif, kedua pihak akan mencapai kesepakatan dan terciptalah apa yang disebut dengan harga pasar. Dengan perkataan lain, konsumen bebas menentukan pilihannya, sementara produsen menjalankan atau tidak menjalankan usahanya sesuai dengan kalkulasi seksama yang dilakukannya tentang untung rugi perusahaan. Kondisi seperti ini kita sederhanakan saja seperti pasar yang kompetitif. Dari presentasi kelompok kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan akhir kata kami tutup dengan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.